biasa. Ibu minta izin. Siapa yang dapat hadiah? Hadiahnya mau satu atau mau tiga? Mau tiga. Mau tiga atau mau lima? Mau lima? Mau lima atau 10? Mau 10 atau mau semuanya dapat hadiah? Semuanya dapat hadiah? Siap. Kalau gitu sekarang kita lomba dulu rapi. Kejauhan. Nah, udah. Harus maju. Teman-teman, siapa mau dengar cerita? Oh, siap. Kakak mau tanya kabarnya dulu. Ingat nggak? Halo teman-teman, apa kabar? Gimana? Baik. Tapi kakak mintanya harus lebih semangat. Jadi kalau ditanya, halo teman-teman, apa kabar? Jawabnya gini. Tangannya diangkat. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kita coba. Halo teman-teman, apa kabar? Halo teman-teman, apa kabar? Halo teman-teman, apa kabar semua? Halo teman-teman, apa kabar? Siapa yang pagi ini sudah mandi? Sabun cuci? Pakai sabun cuci? Iya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Di kamar mati? Sama pocong? Masya Allah. Udah makan belum? Udah minum belum? Udah. Berarti kalau udah makan, udah minum, tos dulu. Oke, sekarang kita dulu. Kalau udah makan, udah minum, berarti kalau kakak ucapin salam, jawabnya yang kencang, yang kompak, yang seru, bisa? Yang kencang, yang kompak, yang seru, bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Ini jadi anak ya, kasih aja ini mah. Oke, sekarang kakak ucapin salam ya. Jawabnya yang kencang, yang kompak, yang seru ya. Siap ya? Udah siap belum? Udah siap belum? Udah, coba. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap belum? Udah. 1, 2, udah siap? Udah. Bismillah. Udah siap? Udah. Ini udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah keren luar biasa. Iya. Terima kasih. Jadi mic-nya 2. Nih, yang ini disimpan dulu ya. Kakak mau tanya siapa yang mau dengar cerita? Oh iya, aku simpan dulu ya, karena udah pakai 1 ya. Ya, teman-teman, ceritanya pagi ini mau cerita tentang tumbuhan atau tentang hewan? Hah? Hewan? Tentang hewan? Emang tahu nama-nama hewan? Beneran? Coba kakak tes. Tebak ya, suara apa ya? Ayam. Kalau yang ini? Bebek. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Bayi. Kucing. Nah.
ada pinter-pinter. Nih, sekarang kakak mau kasih yang susah. Karena susah, kakak akan kasih petunjuk. Siap? Aku adalah hewan yang kadang suka berada di atas pohon. Bukan monyet. Masih. Kadang aku berjalan di atas darat. Kadang aku berjalan di dalam air. Kalau aku berjalan, suaraku apa? Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Sekarang kakak mau tahu sudah pada konsentrasi atau belum? Kalau memikir kurangin aja pak, gitu. Cek. Ya, angkat tangan kanannya ke atas. Sekali lagi, angkat tangan kanannya ke atas. Sekali lagi, angkat tangan kanannya ke atas. Digoyang-goyang. Yang di belakang ada yang begini. Ulah, angkat tangan kanannya ke atas. Digoyang-goyang. Pegang kepala, pegang hidungnya, pegang barunya, kepala, hidung, kepala, hidung, perut, kepala, hidung. Ulang, angkat tangannya ke atas. Digoyang-goyang. Pegang kepala, pegang hidungnya, pegang perutnya, mata, telinga, kepala, hidung, perut, mata, telinga, kepala, hidung, telinga. Masya Allah. Sekarang akan minta angkat tangan dua-duanya. Angkat tangannya ke atas. Sekali lagi, angkat tangannya ke atas. Lihat. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau kata-katanya tolong dijawab. Halo teman-teman, apa kabar? Halo teman-teman, apa kabar? Halo teman-teman, apa kabar semua? Halo teman-teman, apa kabar? Jika kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, jika memang begitu. Kalau kau suka hati bilang hore. Mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oh, sahur tangan dulu semuanya. Sebentar. Aman? Iya. Kenapa? Coba. Kakak cek dulu sebentar ya. Ya. Lah, angkat tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, dilipat yang rapi. Bisa. Sekarang kakak naikin levelnya, siap? Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, dilipat yang rapi. Sudah siap? Sekarang kakak naikin lagi. Siap? Level 3. Siap? Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, dilipat yang rapi. Level 4. Siap? Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Siap? Level 5. Siap? Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Siap? Level terakhir, bonus. Siap? Tangannya ke samping. Siap, lomba duduk yang rapi. Tangannya dilipat ulang. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, dilipat yang rapi. Sudah siap dengar cerita?
Kakak mau tanya ceritanya, mau yang cerita yang lucu atau yang seru? Yang lucu atau yang seru? Dua-duanya. Yang lucu, yang seru, atau yang serem? Yang serem. Yang serem. Yang serem. Ini mau dengar cerita serem? Iya. Berani? Beneran gak takut? Yang ngompol? Sekarang kakak mau cerita yang serem. Lomba duduk yang rapi. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, mulutnya dikunci, kuncinya dibuang. Siap, teman-teman. Kakak mau cerita tentang anak istimewa. Namanya Ahmad. Siapa? 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 Ahmad. Namanya Ahmad. Ini keren, Masya Allah. Siapa di sini yang namanya Ahmad? Hah? Ini ya satu ya. Oh, siap. Teman-teman, Kakak mau cerita tentang anak namanya Ahmad. Ahmad ini tinggal sama bundanya di sebuah kota yang namanya Gaza. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak Gaza? Gaza ada di mana? Ada di Palestina. Teman-teman, di Palestina lagi ada apa ya sekarang ya? Hah? Lagi ada perang ya? Perang ada Israel yang nembakin orang Palestina ya? Teman-teman, Ahmad sama bundanya tinggal di Palestina dari Ahmad sebelum lahir di Gaza. Dan ayahnya Ahmad sedang pergi, teman-teman, sedang pergi berperang. Jadi karena sedang pergi berperang, ayahnya Ahmad sudah 3 bulan nggak pulang ke rumah. Teman-teman, kalau teman-teman ayahnya 3 bulan nggak ketemu, kira-kira kangen nggak? Kangen nggak? Kangen. Teman-teman, siap. Tenang. Siapa? Ayo. Hah? Pakai baju pink keren ya. Teman-teman, Ahmad dia karena tinggal sama bundanya, Ahmad nggak pernah mau repotin bundanya, teman-teman. Jadi Ahmad kalau habis makan dia selalu mencuci piringnya sendiri. Siapa di sini yang kalau habis makan cuci piring sendiri? Keren. Terus Ahmad juga kalau habis bangun tidur dia selalu membereskan tempat tidur sendiri, teman-teman. Siapa di sini yang kalau habis bangun tidur beresin tempat tidur sendiri? Keren. Teman-teman, Ahmad itu kalau bangun pagi jam 4. Ada yang tahu nggak kenapa? 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 Dia nggak ketinggalan sholat subuh. Keren. Teman-teman, Ahmad ini ngefans banget sama Rasulullah. Jadi saking ngefansnya, Ahmad itu senang ngebaca kisah-kisah tentang Rasulullah. Contohnya, waktu Rasulullah waktu mau lahir, tiba-tiba nih di Mekah ada segerombolan pasukan yang dipimpin sama salah satu gubernur namanya Raja Abraham. Mereka mau nyerang Mekah, tempat Rasulullah mau dilahirkan. Waktu itu Raja Abraham nggak tahu Rasulullah mau lahir. Dia bawa pasukan. Dia bilang sama pasukannya, pasukan, siap. Pasukan, sekarang kita akan menyerang Mekah. Tolong siapkan gajah-gajahnya. Kita berangkat ke sana. Siap aja. Akhirnya mereka berangkat pakai pasukan gajah. Suara gajah gimana, teman-teman? Suara gajah gimana? Karena gajahnya gede-gede, kalau jalan sampai bergetar.
Pasukan gajahnya berjalan. Begitu pasukan gajahnya di jalan, rajanya nanya, "Hei pasukan, siap raja?" "Pasukan, kamu sudah bawa alat perang apa untuk menyerang Mekah?" "Aku bawa tombak." "Nah, bagus. Kalau kamu bawa apa?" Aku bawa pisau." "Bagus. Kamu bawa apa?" "Aku bawa pedang." "Bagus. Kalau kamu bawa apa?" Aku bawa senjata yang paling tajam, Paduka." "Senjata paling tajam?" "Iya, senjata paling tajam. Tidak ada lawannya di dunia." "Apa senjatanya?" "Jarum pentul." Jarum pentul. Iya deh, pokoknya deh bawa senjata. Oke, sekarang kita lanjut, kita serang Mekah. Pasukan jalan, siap. Terus kemudian gajahnya pas mau jalan bunyi lagi. Habis itu mereka jalan lagi. Tapi teman-teman, ketika mau masuk kota Mekah, tiba-tiba ada satu batu panas jatuh kena salah satu gajah. Gajahnya jatuh terguling-guling. Raja kaget. Itu kenapa gajah jatuh?" "Paduka, di atas Paduka." Begitu lihat di atas, ternyata ada pasukan burung. Burungnya banyak sekali. Namanya burung apa? Burung ababil. Burung apa? Burung ababil. Burung ababil ternyata diperintah oleh Allah untuk melindungi kota Mekah. Jadi burung ababil pergi dulu ke neraka. Dia ambil batu-batuan dari neraka, terus dia terbang ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, batuan dari neraka dijatuhin. Karena dari atas batunya pecah. Ternyata karena batunya banyak, akhirnya pasukan gajah, Raja Abraham dan seluruh anak buahnya akhirnya mati terkena batu panas yang dilempar oleh burung-burung ababil. Setelah itu kota Mekah aman, teman-teman. Setelah itu di malam harinya ada kejadian aneh. Kejadian aneh di malam hari terjadi di kota Mekah. Tiba-tiba seluruh api di dunia, di muka bumi, yang tadinya kalau api dinyalain panas, tiba-tiba apinya jadi dingin, teman-teman. Terus muncul cahaya yang sangat terang. Sampai orang-orang pada kaget. "Wah, apaan tuh? Wah, itu ada apaan terang banget?" Mereka pada datang. Ketika mereka datang ke rumahnya Bunda Aminah, bundanya Nabi Muhammad, ternyata Bunda Aminah sedang melahirkan di dalam rumah. Begitu cahayanya hilang, tiba-tiba terdengar suara bayi. Ternyata Nabi Muhammad sudah lahir, teman-teman. Tapi teman-teman, Nabi Muhammad kasihan. Karena ketika Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal. Namanya apa, teman-teman, kalau ayahnya meninggal? Nabi Muhammad namanya anak yatim. Anak yatim. Begitu Nabi Muhammad lahir, ayahnya meninggal. Ketika Nabi Muhammad sudah mulai besar, nggak lama ternyata bundanya meninggal juga. Ketika bundanya meninggal berarti Nabi Muhammad anak yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kasihan ya Nabi Muhammad ya. Tapi Nabi Muhammad ketika dia belajar, ketika dia sama kakeknya, dia belajar serius, dia jaga sikapnya, dia hormat sama orang tua, sampai akhirnya Nabi Muhammad ketika besar jadi orang yang keren, jadi orang yang pintar, jadi orang yang pintar dagang, pintar bisnis, dan orang yang paling dipercaya. Nabi Muhammad keren apa keren banget?
Siapa di sini yang ngefans sama Nabi Muhammad? Oh, masya Allah. Nabi Muhammad. Oh. Sampai akhirnya ketika itu Ahmad punya kebiasaan karena Nabi Muhammad senang banget sedekah. Akhirnya Ahmad kalau dia lagi sekolah, si Ahmad kalau lagi sekolah dia suka jajan. Kalau jajannya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Yang satu dimakan sama dia, tapi yang lain dibagiin sama teman-temannya. Siapa di sini yang kalau jajan, kalau punya makanan suka berbagi sama temennya? Oh, banyak, keren banget, luar biasa, masya Allah. Teman-teman, habis itu ketika Ahmad bangun pagi-pagi jam 4, Ahmad bangun karena Ahmad dengar suara ayam berkokok. Wah, alhamdulillah pagi ini aku bisa bangun, aku bisa menghirup udara segar sekali. Oh, masya Allah. Kata Pak Guru, aku kalau habis bangun tidur harus baca doa. Teman-teman, aku baca doa dulu ya. Oke, setelah bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Setelah selesai, Ahmad setelah beresin tempat tidur, ada hal aneh terjadi teman-teman. Tiba-tiba pintu kamarnya Ahmad ada yang ngetuk. Padahal waktu subuh belum mulai, belum ada azan, masih gelap. Tiba-tiba pintu kamarnya Ahmad ada yang ngetuk. Ada yang ngetuk pintu. Ini siapa ya? Masa pagi-pagi gini ada yang ngetuk pintu? Masih gelap lagi. Kiamat. Suaranya makin kencang. Jangan-jangan ini ketan. Setan sih. Yang benar nih. Pintunya ditutup lagi. Ahmad, assalamualaikum. Itu suara ayah. Dibuka pintunya. Ayah, aku kangen ayah. Ayahnya kaget sama Ahmad. Ayahnya lari ke Ahmad. Sampai akhirnya karena Ahmad kangen, ayahnya dipeluk sama naik lagi, tangannya ke atas, ke samping, dekat, lagi. Siap, kita lanjutkan ya. Ahmad teman-teman kangen sama ayahnya, sampai akhirnya ayahnya pesan sesuatu buat Ahmad. Ahmad, iya ayah. Ingetin ya, ayah punya pesan buat Ahmad. Ayah pesan apa? Yang pertama, jagalah Al-Quran, niscaya Al-Quran akan menjagamu. Benar ya? Jaga Al-Quran, niscaya Al-Quran akan menjagamu. Jagalah Al-Quran, niscaya Al-Quran akan menjagamu. Oke ya? Yang kedua apa ya? Jaga sholat, niscaya sholat akan menjagamu. Siap. Jaga sholat, niscaya sholat akan menjagamu. Jagalah sholat, niscaya sholat akan menjagamu. Siap ya? Jagalah sholat sama jaga Al-Quran ya? Iya, pintar. Setelah itu teman-teman, Ahmad akhirnya pergi sama ayahnya sholat subuh di masjid. Kemudian pulang, Ahmad mandi. Ahmad siap-siap pakai baju yang bagus mau pergi sekolah. Karena pagi itu Ahmad sudah lama nggak ketemu sama ayahnya. Ahmad senang karena sekolahnya mau diantar sama ayah. Saking senangnya Ahmad sampai nyanyi-nyanyi. Aku mau sekolah diantar sama ayah. Aku mau sekolah diantar
Ketika Ahmad lagi senang-senangnya, lagi happy-happynya, ayah lagi sarapan di dalam rumah, tiba-tiba teman-teman terdengar suara. Setelah suaranya selesai, ayah langsung teriak panggil Ahmad. Ahmad, sini nak, Ahmad, sini. Iya ya. Ahmad lari. Kenapa ya? Ahmad, ayah mau minta maaf. Ayah mau minta maaf. Emang kenapa ya? Ahmad tahu nggak tadi suara apa? Nggak tahu ayah. Tadi itu suara sirine. Suara sirine ya? Artinya apa ya? Suara sirine itu adalah suara yang memberitahukan bahwa hari ini Israel akan kembali menyerang Gaza. Israel akan kembali membunuh warga-warga Palestina, akan mengirimkan pesawat tempurnya. Maka ayah harus segera bergabung sama pasukan Palestina untuk membela Palestina, untuk membela warga Gaza. Anak kakek teman-teman. Ayah boleh nggak ya? Ayah nggak usah berangkat ya. Ayah di sini aja ya. Kemarin ya teman aku Ismail ya. Ayahnya pergi berperang. Terus ayahnya Ismail tertembak dan meninggal. Sekarang Ismail gak punya ayah. Aku gak mau kalau ayah sampai meninggal. Aku gak punya ayah. Ayah di sini aja ya ayah. Ayah minta maaf. Tolong izinkan ayah berangkat. Kalau ayah tidak berangkat pagi ini, maka nanti akan banyak anak-anak Palestina yang akan kehilangan ayah dan bundanya sia-sia karena tidak ada perlawanan. Kalau ayah tidak membela Palestina hari ini, makin banyak nanti ibu-ibu yang akan kehilangan anaknya mati sia-sia terkena bom dari pasukan Israel. Ayah nggak usah berangkat perang ya. Ayah di sini aja ya. Kemarin teman aku ya, ayahnya pergi berperang, kakinya kena bom terus putus ya. Sekarang ayahnya nggak punya kaki, ayahnya jatuh, ayahnya nggak bisa jalan seperti biasa. Aku nggak mau ayah nanti nggak punya kaki ya. Ahmad sedih karena Ahmad tahu kalau ayahnya sampai berangkat pergi berperang, bisa saja ayahnya pulang dalam keadaan cacat, tidak punya kaki atau tidak punya tangan, atau bisa jadi ayahnya akan meninggal dalam peperangan dan tidak akan pernah berjumpa lagi sama Ahmad. Ahmad sedih teman-teman. Selain itu sudah 3 bulan Ahmad tidak bertemu sama ayahnya. Baru ketemu 2 jam, ayahnya sudah harus pergi lagi berperang. Tapi teman-teman, demi Palestina, demi Gaza, demi membela Islam, akhirnya Ahmad merelakan ayahnya untuk pergi berperang teman-teman. Sampai akhirnya Ahmad berangkat sekolah sendiri. Sepanjang perjalanan Ahmad berdoa, dan ternyata di sekolah suasananya anak-anak yang ada di sekolah, ayahnya berangkat berperang untuk membela Palestina. Sampai akhirnya ketika sudah mulai jam pelajaran, Pak Guru bilang, anak-anak semuanya buka buku pelajaran. Baik Pak Guru. Baik Pak Guru. Baik Pak Guru. Mereka buka buku pelajaran.
baru 5 menit berjalan teman-teman. Baru 5 menit berjalan belajarnya, tiba-tiba mendengar suara pesawat tempur. Ahmad kaget. Pak Guru, ada suara pesawat tempur, Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru langsung bilang, anak-anak, semuanya sembunyi di balik meja. Semuanya sembunyi di balik meja ya. Jangan ada yang keluar ya. Semuanya sembunyi. Baik Pak Guru. Baik Pak Guru. Baik Pak Guru. Ahmad langsung sembunyi di balik meja. Pak Guru melihat dari balik jendela teman-teman. Ternyata di sana bukan hanya 2, bukan 3, bukan 4 pesawat Israel, tapi di atas sekolahnya Ahmad ada 5 pesawat tempur Israel yang sedang terbang berputar-putar tepat di atas sekolahnya Ahmad. Dan suasananya mencekam karena semua tidak tahu kemana Israel akan menembakkan rudalnya. Bisa ke rumah, bisa ke masjid, bisa ke sekolah, atau bisa jadi ke tempat pengungsian. Tidak lama berselang, suara pesawat tempurnya hilang. Ahmad teriak lagi, Pak Guru, pesawat Israelnya udah nggak ada, boleh bangun nggak? Oh, sebentar, Bapak lihat dulu. Anak-anak aman, boleh, semuanya boleh bangun, boleh duduk lagi. Baik Pak Guru. Baik Pak Guru, alhamdulillah. Baik Pak Guru. Akhirnya mereka duduk lagi, mereka buka buku pelajaran. Tapi teman-teman, baru saja buku pelajaran dibuka, tiba-tiba suara pesawat tempurnya terdengar lagi. Pak Guru, ada lagi pesawat tempurnya. Oh iya, semuanya sembunyi lagi. Semuanya sembunyi di balik meja ya. Di balik meja semuanya sembunyi. Iya Pak Guru. Teman-teman, ketika anak-anak sudah bersembunyi di balik meja, Pak Guru mendekat ke jendela. Ketika mendekat perlahan-lahan, tiba-tiba teman-teman terjadi sebuah ledakan. Ini ada ledakan. Ya Allah, ada batu-batu terlempar. Ya Allah. Terus kemudian Ahmad mengintip. Ada asap. Pak Guru nggak kelihatan. Ya Allah, gimana nih? Akhirnya Ahmad dan teman-temannya memberanikan diri yang pergi Pak Guru. Ketika asapnya hilang, ternyata Pak Guru sudah tergeletak. Terus kemudian tembok yang di dekat Pak Guru hancur. Ternyata sekolah dibom oleh tentara Israel. Pak Guru meninggal saat itu juga, tergeletak di tanah, kemudian darahnya berhamburan kemana-mana. Ahmad kaget. Pak Guru! Jangan semuanya. Jangan nangis. Nggak serem. Siapa di sini yang menangis? Teman-teman, tadi kakak cerita tentang anak namanya siapa? Siapa? Hah? Oh, Nabi Muhammad itu idolanya si Ahmad. Nama anaknya siapa? Ahmad. Nama anaknya siapa teman-teman? Baca Rafi. Tangannya ke atas, ke samping, ke depan, ya atas, pik. Masya Allah. Sudah siap dapat hadiah? Halo Mami. Halo kakak. Mami sehat? Sehat. Oh Mami sehat. Mami? Iya. Teman-temannya banyak. Coba teman kakak nyapanya gini. Kalau kakak bilang kakak gitu ya, kakak siap gitu ya. Coba kakak kakak, kenapa? Aku mau coba. Oh mau coba ya, siap. Kakak gitu mau. Oke, siap. 1, 2, 3. Kakek ini. Kakek ini. Ulang yang benar.
Iya. Oke. 1, 2, 3. Kakak gitu. 1, 2, 3. Kakek nenek. Mulai lagi. Yang benar. Coba. Oke. Siap. 1, 2, 3. Kakak. Siap. Kakak. Kakek nenek. Isi banget ya Allah. Molly. Kamu kakak gendong ya? Oke. Asik. Oh asik. Kakak. Kenapa? Malu. Kenapa? Kayak anak kecil. Emang Molly bukan anak kecil? Bukan kok. Molly apa? Anak monyet. Anak monyet. Oke, Molly. Sekarang kalian lihat. Kita sapa dulu teman-temannya. Oke. Lihat yang cewek-cewek. Gimana? Cantik-cantik. Coba lihat yang cowok-cowoknya. Gimana yang cowok-cowoknya? Serem. Serem. Kalau yang cewek cantik, yang cowok ganteng. Ganteng kayak sekotong belum makan. Si Molly. Iya. Mau ngapain? Aku mau nyanyi. Mau nyanyi? Iya. Nyanyi apa? Kicak. Oh oke. Bisa emang? Bisa. Oke.